Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore ini kita membahas masalah ridho Allah dan ridho Rasulnya. Karena inilah hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini. Husnul khotimah itu adalah setelah rodiyatan mardiyah. Kita ridho pada Allah, Allah ridho pada kita. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Orang semua sibuk mencari ridho manusia. Apa ketahuan anak seorang sekarang cari muka. Jadi cari muka itu bahasanya bukan muka orang itu diambil ya. Cari muka maksudnya dia pengen disayang lah, atau kebutuhannya diberikan, atau dia takut, dia butuh sekali lah kepada orang itu sih nggak syirik, boleh-boleh aja. Tapi Allah hanya mengatakan yang paling berhak untuk mendapatkan ridho itu ridho Allah, karena Allah yang punya surga dan neraka. Kehidupan bahagia ada pada Allah, siksa yang serem pedih dari Allah. Manusia tidak punya surga, tidak punya neraka. Jadi siapa yang paling kita butuhkan? Allah. Udah pasti itu. Dia yang menghidupkan, dia yang melahirkan, dia yang mengadakan kita. Dia yang akan pindahkan kita ke surganya. Dia yang memberi segala makanan, oksigen, apa yang kita butuhkan. Dia. Jadi yang paling kita butuhkan dalam hidup ini itu Allah. Oleh karena itu kita takut jaga. Jangan sampai dia murka. Cari mukanya boleh, Allah paling berhak, dan Rasulullah tidak bisa, tidak bisa dipisahkan. Ridho Allah dan Rasul. Sebab di Quran juga seperti itu. Cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Rasul adalah cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Cinta pada Rasul, cinta pada Allah. Semua wahyu lewat Nabi Muhammad. Semua ajaran lewat Nabi Muhammad. Dia dipilih Allah, pilihan Allah. Kata Rasulullah. Itu Rasulullah. Makhluk yang paling dicintai Allah. Dan dia diberi hak membagi-bagi syafaat di akhirat nanti. Jadi kita butuhkan ridha Allah, juga ridha Nabi Muhammad. InsyaAllah. Kita kembali dasar kita dalam membahas apapun dalam menurut agama Islam kita, orang beriman, kita mukmin, harus berdasarkan firman suci dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang gaib-gaib seperti surga, neraka, semua itu harus berdasarkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitab sucinya, surat At-Taubah ayat 62, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billah lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin. Mereka itu sampai bersumpah kepada Allah. Jadi mereka itu mencari ridho manusia. Wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahaqqu, lebih berhak, an yarduhu, untuk dimintai ridhonya. An yarduhu ya, untuk diberi ridhonya. In kanu mu'minin, kalau mereka itu beriman. Nah ini arti kalau beriman itu bagaimana? Kalau dia mencari ridho selain Allah lebih besar, dipertanyakan imannya. Jadi bukan berarti kafir, enggak ya. In kanu mu'min, kalau mereka itu beriman. Tapi kalau enggak begitu bukan tidak beriman. Kurang kuat imannya. Kurang iman kuat pada Allah, mengenal Allah sampai merasa sangat membutuhkan Allah. Takut Allah marah, takut salah berbuat salah Allah marah, takut banget. Terus apa lagi dia? Selalu yang diharapkan ridho Allah, senyumnya Allah, ingin disayang Allah. Itu dia iman. In kanu mu'minin. In kanu mu'minin, kalau mereka beriman ya begitu. Yang diharapkan itu ridho Allah. Jelaslah. Bagaimana kita rojiun ilallah, kembali kepada Allah, nggak mendapat ridhonya gimana? Mau tinggal di surganya dia nggak ridho gimana? Nah itu rojiun kita ke Allah, tidak kemana-mana.
Jadi dalam hidup ini yang paling kita butuhkan mendapatkan ridho Allah. Dan bagaimana itu orang yang dapat ridho Allah nanti di akhir kita bahas. Apa yang dia rasakan di dunia dan apa yang dia akan dapatkan di akhirat kalau dia sudah mendapat ridho Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana aku bisa meraih ridhomu? Berat ya Musa. Ya Allah saya sanggup insya Allah. Ridhoku kata Allah pada Nabi Musa tergantung ridhomu kepadaku. Tergantung ridhomu kepadaku. Makanya dibilang nanti di surat itu satunya radiyatan mardiyah. Kita dulu ridho kepada Allah. Dapat ujian ridho. Ada teguran dari Allah, penyakit atau apapun ridho. Rezeki berapapun apapun dari Allah ridho, nerima sambil berusaha boleh tapi ridho. Sakit berusaha berobat tapi hati ridho. Ini mengandung kebaikan. Tidak ada takdir Allah yang buruk buat kita. Semua takdir Allah bagus. Tapi Allah tidak pernah sebut. Kenapa? Dia nggak bocorin. Namanya ujian, masa ujian dibocorin? Ujian. Ridho nggak? Dikasih kaya ridho nggak? Untuk membelanjakan pendapatannya pada jalan yang benar. Ridho. Infak. Infak itu umum. Pengeluaran uang wajib, pengeluaran uang untuk rumah tangga, untuk famili dan keluarga itu infak. Kalau zakat itu sudah kewajiban. Jadi paling umum itu infak, segala pengeluaran. Kemudian pengeluarannya wajib zakat, sedekah. Zakat nanti sukarela infak lagi, sedekah sukarela. Nah ridho, kita ridho Allah haramkan ini itu kita ridho, kita jauhi. Allah wajibkan ini ridho. Allah takdirkan begini ridho. Ya. Ridho kita kepada Allah itulah yang akan meraih ridho Allah kepada kita. Radiyatan mardiyah. Ya, kita sering nyebut ridho. Tapi apa itu ridho? Ridho itu suatu kumpulan dari kata-kata. Jadi kalau kita terjemahkan rela, nggak cukup. Bahasa ridho itu tinggi, ya rela, ya suka, ya seneng, ya sayang. Itu semua ada di ridho situ. Artinya kalau kita sudah mendapat ridho Allah, kita disayang, dirahmati, dilindungi, disenangkan, semuanya. Allah senang sama kita senang sama Allah. Kita cinta Allah, Allah cinta sama kita, itu ridho. Sudah, dosa sih udah nggak ada sebut lagi, habis sudah. Ridho Rasulullah. Rasulullah punya hak syafaat. Orang yang utang di dunia utangnya banyak, meninggal belum bayar utang. Kemudian ahli warisnya nggak ngerti kalau dia wajib membayar utang orang tuanya. Atau ahli warisnya juga nggak punya. Habis gimana itu di akhirat? Itu Nabi yang akan bayarkan. Atau dari pahala dia juga sebagian dari Nabi. Oleh karena itu Nabi di Quran sudah dikatakan yaghfirullahu, Allah ampuni dosanya yang berlalu atau yang akan datang. Yang akan datang kalau ada dosa mau diampuni, tapi dia nggak berdosa. Tapi kenapa dia ibadahnya sampai berjam-jam? Jadi jangan ributkan sholat tarawih berapa rakaat, bebas itu. Yang penting dua. Ada yang 8 boleh, ada yang 20 silahkan. Ada yang dulu di zaman Khalifah apa itu? Di luar Ka'bah, di luar Mekah dia tambah sampai 38. Kenapa? Kita tidak di tanah tidak suci. Di sana tidak tanah suci, dia 8 saja udah pahalanya besar. Di tanah suci dia. Oh, itu kan, itu apa? Kata di luar kota, di luar Jazirah Arab. Itu kan berarti boleh. Yang penting 2. Tidak tergantung bilangannya. Ada yang 100. Kalau sungguh di bulan Ramadan itu banyak. Ada di Indonesia ini banyak. Yang 2 rakaat sampai 100 ada. Ada memang ada. Saya nggak pantas sebut nama-namanya ya. Ada itu. Bisa ya bisa. Kenapa? Dia senang. Kalau senang orang main kartu kan senang dia. Sampai 3 hari 3 malam dia duduk. Nggak semutan ada itu. Dia senang. Itu orang main judi ya. Mama di bangku duduk di balik ya. Jalan di mana. Dia senang. Oh, ini orang senang. Senang ketemu Allah. Tidak berasa dia menikmati itu. Dia sholat 100 rakaat. Itu. Jadi itu sholat nafilah.
Dua bebas, jumlahnya nggak pernah disebut ya. Di zaman Nabi 8, nanti di zaman setelah itu 20. Harus kena Nabi 8 terus di rumah. Iya, Nabi nambah di rumah, nggak tahu berapa itu di rumah di kamarnya. Riwayatnya dari ahli bait dan keluarganya begitu. Kenapa dia nggak langsung banyak-banyak di masjid? Dia tidak mau merepotkan umatnya. Kalau dia langsung di masjid 40, pasti ulama ini bilang harus 40 ikut Nabi. Mana kuat, sembahyang 20 aja udah ngebut. Tanpa tumakninah kan begitu. Nah itu jadi sengaja bilangannya dibebaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing, kesenangan masing-masing. Kan enak begitu. Jadi bebas, mau 2 saja juga boleh. Penting sholat malam. Di luar Ramadan, di luar Ramadan ada namanya sholatul lail. Loh, kalau Ramadan namanya tarawih, itu nama istilah. Karena mereka dulu melakukan itu sambil tarawih. Arti tarawih itu rahat. Kayak di kita tuh naik mobil mau ke Surabaya, berhenti di rest area itu. Istirahat dulu situ. Jadi 2 rakaat dia istirahat. Biasanya istirahat sampai 2 rakaat itu munajat. Munajat, doa-doa lah atau qasidah-qasidah gitu. Dan 2 rakaat lagi gitu. Tenang, enak-enak saja, jangan bikin susah. Sesuatu yang tidak terikat, jangan kita sendiri ikat. 2 rakaat, 2 terserah mau berapa kali. Ada yang 8 benar, orang sholat kok salah sih. 20 benar, yang salah yang nggak mau sholat itu. Gitu loh, rasional lah. Ini memahami agama memang mesti pakai akal. Saya mau tanya, juru-juru tafsir itu semua dari zaman dulu tuh dia menafsirkan dari mana? Dapat wahyu kan? Enggak. Maksur itu yang dari Nabi. Sedikit jumlahnya. Atau dari orang yang dekat Nabi. Sedikit sekali. Untuk tafsir maksur itu paling bagus. Lainnya berpikir. Semua mufassir itu berpikir. Dia menafsirkan dari dirinya. Makanya kita lihat kalau tafsirnya Qurtubi, isinya fikih semua. Dia ahli fikih. Jawahir apa Jawhar itu? Isinya alam falak. Yang terakhir itu, yang di Mesir Ikhwan Muslimin itu, Syekh Qutb, isinya politik, karena dia orang politik. Betul. Nah, ada macam itu seperti itu, keahlian dia nafsirkan. Ada yang ahli nahu ya dari segi nahu dari sorof dibahas. Itu. Dan belum pengaruh kondisi rumah kampungnya, halaman. Maka itu kan Allah juga menurunkan sesuai dengan kondisi. Jadi kalau orang menyebut buah itu ya anggur, delima, kurma yang ada di tanah Arab, turun di tanah Arab. Nggak mungkin nyebut salah. Kalau Tuhan sebut salah kan orang Arab juga bingung. Apa itu salah? Tapi kan disebut buah hasil bumi. Jadi di sini tafsirnya semua buah, semua tanaman. Pemahamannya seperti itu. Misalnya orang yang mengatakan istrinya punggungmu seperti punggung ibuku atau sebagainya, zihar itu namanya. Itu kan nggak boleh kumpul dulu, harus bayar denda. Jadi harus kalimatnya mengatakan punggungmu, ya enggak. Orang Arab dulu kalau menghina istrinya, kamu seperti nenekku gitu atau sebagainya. Itu menghina. Jadi kita mesti ambil ilahnya. Ilahnya apa? Menghina. Sambil membawa nama keluarga. Menghina istri sambil nama keluarga, itu harus denda. Fakir miskin. Adil agama ini, indah. Pemahamannya harus benar. Jangan kalau Quran nyebut biji dipikir biji kurma, jadi terus biji kurma juga, biji rambutan lah kalau di sini. Seperti itu. Jadi ya, begitu kita masih memahaminya seperti itu. Umum ya, berlaku umum. Jadi mencari ridho Allah tuh tujuan hidup tuh di situ. Orang-orang tasawuf itu, sufi-sufi itu selalu beliau menyebutkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, itu pegangannya sufi. Tuhanku, engkaulah tumpuanku, tumpuan tujuanku, tumpuan harapanku, tumpuan tujuanku, dan ridhomu tumpuan harapanku. Engkaulah tujuanku dan ridhomu tumpuan harapanku. Gak ada punya harapan lain, hanya itu yang ditumpu, hanya ridho Allah. Itu kita boleh ambil ini kalimat yang baik, kan? Mau dari manapun, dari sufi ya, arti sufi itu kan bening, bagus ya. Jadi ya Allah, engkau apa tadi? Ilahi anta maksudi,
Tujuan hidupnya itu ke Allah. Dan mendapatkan ridhomu itu harapanku. Gitu. Ilahi anta maksudi. Maksud bahasa Indonesia juga maksud. Ilahi, engkaulah maksudku. Tuhanku, engkau maksud. Maksud itu tujuan kan? Bahwa ridhoka dan ridhomu harapanku. Itu betul. Itu memang hidup seperti itu. Tapi mau cari apa lagi? Kan kita di sini nggak mungkin lama. Kalau sampai tua pun kita nggak betah. Jadi juga sebagian udah nggak betah ini, banyak corona kan, kayak di penjara nggak boleh keluar, terus nggak boleh buka ini. Semua itu baru kecil ini, semuanya lagi. Supaya manusia sadar dunia ini bukan tempat tinggal permanen, sementara di sini. Kalau Tuhan nggak kasih seperti itu, Tuhan tidak izinkan. Mungkin yang bikin manusia, tapi Tuhan izinkan, biarin. Manusia ini supaya jangan lupa terlalu cinta kepada dunia sampai lupa akhirat. Cari muka, segala macam dicari mukanya, konglomerat, pejabat, semua pada carmuk, cari muka ke sana. Kepada Allah enggak, sebagian saja. Seharusnya cari muka Allah. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Tumpuanku, wajahku harus mencari wajah Allah, pencipta langit dan bumi. Nah itu. Cari muka itu cari ridho. Kalau dia cari muka pejabat, tak proyek, cari ridhonya, dapat ridhonya dikasih tanda tangan proyek, kan begitu. Ya itu ada, tapi lebih bagus, lebih berhak itu boleh juga, asal jangan terlalu mengorbankan martabat sampai ngemis itu ya enggak lah. Boleh saja mengharap, asal halal ya. Tapi yang paling berhak, yang paling patut, yang paling harus paling dibutuhkan untuk mendapatkan ridhonya itu Allah. Ini ayatnya tadi. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu, dan Allah serta Rasulnya ahak, lebih berhak, lebih benar untuk diraih ridhonya. Kalau Anda beriman. Kalau Anda beriman. Allah itu bahasanya lembut banget ya. Kalau kalian beriman. Ditawarin. Ini Tuhannya nawarin, minta cari, ambil ridhoku. Coba itu. Kalau dapat ridho Allah, dapat segala macam kesenangan di dunia dan akhirat. Jadi kalau manusia yang harus kita cari mukanya, cari ridhonya manusia siapa? Ridhoul walidain, ridho ayah dan ibu. Harus. Ridho Allah juga menyangkut ke ridho ibu bapak. Yang punya ibu bapak silahkan cari muka ibu bapak, cari ridhonya. Jangan sampai mereka kesal atau sakit hati. Kan sahabat Alqamah itu yang paling soleh, perang di depan. Waktu mau menjelang meninggal tuh hadis sahih itu, tidak bisa syahadat. Tapi tanya ada orang itu siapa ini? Anda ibunya? Iya. Kenapa anak ini sampai tidak bisa syahadat? Anda sakit hati? Dia anak baik kok enggak? Kalau enggak nanti anak ini masuk neraka loh. Iya. Saya ada tersinggung. Sejak dia menikah, dia tidak pernah lagi menjenguk saya. Nah itu, jadi itu sekali lagi saya ulang, hadis yang mengatakan seorang wanita taat sama suaminya, nengok dia tidak, mungkin ibunya sakit dia tidak jenguk karena suaminya tidak boleh. Itu kayaknya nggak benar, nggak ada suami muslim kayak gitu. Suami muslim pasti punya perikemanusiaan, pasti diizinkan, nggak mungkin itu. Itu hadis bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran selalu paralel. Ibadah pada Allah, ya kan? Bakti pada ibu bapak. Itu banyak ayat kayak gitu. Masa perintah Allah ditinggalkan? Jangan, enggak lah. Jadi mesti cari jalan supaya bisa tetap ke ibu bapaknya sana. Kalau nggak mau juga lakinya datang ke ustadz atau ke family ke siapa, supaya suaminya tuh dirayu supaya mengizinkan. Kalau nggak pergi juga, tapi jangan cari ribut. Bilang aja mau ke market beli apa, mampir ke sini supaya nggak bohong, beli beneran. Terus mampir tempat ibu, kan gitu. Jalan halus, jalan yang damai. Jadi hanya saya mau nyampaikan, jangan karena hadis yang satu itu lebih populer. Sakit bagaimana ibunya sakit nggak ditengokin masuk surga, astagfirullah. Ya itu, ini yang lebih benar. Ibu bapak itu di mana-mana. Ridho ibu bapak. Ridho Allah juga terkait dengan ridho ibu bapak. Itu buktinya Alqamah itu. Hadis Alqamah lebih sahih.
Jadi bagi mereka orang masih punya orang tua masih hidup, hati-hatilah, cari ridhonya, cari senangnya, ya, ambil hatinya. Seperti itu. Kalau sudah meninggal, kirimin doa, berdoa. Tapi ada kirimin apa? Kirimin pahala, kirimin cek, transfer. Bagaimana saya transfer? Pakai dolar? Enggak, dolar juga nggak laku di sana. Rupiah nggak laku, dolar nggak laku. Transfernya kemana? Lewat bank. Banknya di mana? Al-Fuqar, al-Miskin, fakir miskin, ya, jalan sabilillah, jalan dakwah, sarana-sarana dakwah dibantu untuk mempertahankan agama ini pada anak cucu kita. Muslimin, sarana-sarana dakwah dibantu. Pelajaran untuk anak-anak, untuk sebagainya itu. Alhamdulillah pesantren banyak, lainnya lagi lah. Bantu kalau perlu kita itu punya televisi untuk dakwah, televisi berita seperti yang lain, tapi isinya dakwah, gitu loh. Sebab dakwah ke budaya, ke macam-macam olahraga, apa itu udah penuh banyak banget. Tapi televisi yang top terkenal itu yang mengandung dakwah belum ada, membawa dakwah. Hasil sudah pernah, tapi bantulah agar televisinya itu bisa jalan lagi, isinya dakwah. Kewajiban kita semua itu. Ini penting menyampaikan ajaran yang benar ini. Hanya kalau nunggu mereka ke majelis taklim, ke masjid, kelihatannya muslimin yang ke taklim, ke masjid saat itu nggak lebih dari 15% atau 20%, kurang lebih seperti itu. Yang 80% ini gimana? Lihat tempat radio dia bisa. Hampir semua rumah ada radio, di mobil, di mana. Televisi, semua orang depan televisi. Berapa sajian agama di televisi? Berapa persen? Tolong, tanggung jawab kita semua. Kalau bisa bikin televisi lagi yang lebih kuat insya Allah. Tapi ini insya Allah jalan terus. Itulah, cari ridho Allah. Jadi bukan cari ridho Allah tuh, bagaimana? Ya begitu. Nanti ada ayatnya, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Bagaimana mencari ridho Allah. Jadi berusaha keras. Hidup ini tenaga segala macam kerahkan untuk mendapat ridho Allah. Salat itu untuk mencari ridho Allah. Itu tujuan kita, ridho Allah yang kita cari. Kita semua bilang ingin husnul khatimah, ingin masuk surga, ya kuncinya itu ridho Allah. Bagaimana masuk surga kalau nggak dapat ridho Allah? Ridho Allah itu artinya dosa sudah dimaafkan, tuh diridhoi sudah. Diridhoi, kita makan rezekinya banyak-banyak, kurang bersyukur, diridhoi. Coba berapa banyak kita melanggar, diridhoi. Itu yang kita butuhkan. Insya Allah. Sekarang kita lihat firman Allah Al-Baqarah 110. Al-Baqarah 110, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia nih, untuk mendapatkan ridha Allah. Wa aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Bukan lakukanlah, dirikanlah. Kalau melakukan, ya melakukan. Tapi kalau mendirikan itu pakai syarat, pakai rukun, itu mendirikan. Tukang, pekerja bangunan, dia melakukan bangunan. Melakukan pekerjaan untuk membangun bangunan. Insinyur, dan yang punya mendirikan segala kebutuhannya, kayunya, semennya, besinya dia wujudkan. Terus dia ukur-ukur, dibikin mutunya mesti bagus, syarat-syaratnya, mendirikan. Maka itu Allah juga menyebut kita lakukan sholat, tidak, dirikan sholat lengkap dengan syarat dan lain-lainnya, khusyuknya dan lain-lain. Jelas ya? Wa atuz zakat, keluarkan zakat, keluarkan sebelum orang minta. Terus waktu zakat nggak disuruh, nanti kalau ada yang minta kasih, enggak, keluarkan sebelum ada yang minta. Ini saya bacakan firman Allah. Allah suruh keluarkan, sudah keluarkan, nggak hilang. Allah tahu tidak ada satu sedikit sedekah yang hilang. Allah lihat, Allah tahu. Nggak usah pakai dibilangin, nggak usah pakai bilangin orang-orang. Allah tahu. Bukan dapat ridhonya saja, dapat segala macam nanti, nggak rugi. Apa yang kita keluarkan tuh untuk kita tuh di sini di anfusikum. Ayatnya subhanallah. Apa yang Anda keluarkan di anfusikum untuk diri Anda. Berapa kali saya kasih contoh, kita beli nasi bungkus 4 bungkus.
1 bungkus kita makan, 3 bungkus kita sedekah ke orang di jalan yang belum makan. Yang 1 bungkus yang kita makan hilang tanpa kesan, hilang. Yang 3 bungkus kita akan terima berlipat-lipat di akhirat. Untuk kita itu, kita tolong hamba Allah, tapi itu kita kirim lewat travel tuh. Lewat travel itu Allah terima, nanti diganti. Kata Allah, taruh, kasih hamba-hambaku yang miskin itu. Kasihkan ke jalan-jalan sarana untuk dakwah, fisabilillah. Nanti Allah ganti sana berlipat-lipat. Itu. Di sini pun bisa. Allah lihat nanti apa dikasih di sini, apa di sana. Tapi di hadis itu Allah merendah, Allah bahasanya indah. Hai hambaku, pinjamkanlah aku, nanti ku ganti berlipat. Ya pinjamkan tuh kasih hambanya. Kalau Allah mau bikin kaya, hambanya semua bisa. Kalau bikin kaya semua manusia itu bisa. Tapi siapa mau gali sumur? Siapa mau bikin aspal jalanan? Siapa mau jadi uli bangunan? Kalau semua kaya gimana? Allah bikin manusia semua lahir pintar. Kalau semua orang pintar, siapa yang mau jadi apa itu kuli-kuli? Ya udah beginilah hukum Allah. Semuanya serba ujian, nggak ada masalah. Coba sebentar mau jadi apapun, nggak ada yang jelek. Semuanya bagus kalau berbuat baik. Kuli bangunan kah, penyapu jalan kah, dia soleh, dia beriman, dia dapat ridha Allah, pangkatnya tinggi di akhirat. Nah yang sekarang lewat di mana di jalan pakai dikawal, besar dia tapi dia nggak sholat, nggak dapat ridha Allah, jadi hina di akhirat nanti. Itu hukum Allah. Saya sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua supaya sadar, supaya melek. Lihat itu kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Sadar sebelum terlambat. Sadar sebelum pudar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang Anda sedekahkan, infakkan di jalan Allah dan untuk orang fakir miskin dan sebagainya, untuk dirimu. Min khairin. Untuk kebaikan dirimu. Tajiduhu, akan kau dapatkan kembali berlipat indallah, di sisi Allah nanti di sana. Jadi itu transfer buat kita nantinya, tapi bukan kepak. Kata Allah, berikan itu di jalan Allah dan kepada hamba-hambaku yang butuh. Berikan itu. Kau akan dapatkan hakmu itu berlipat ganda nanti di sana. Jadi kalau kita sedekah itu kita nolong diri kita. Kalau kita zakat kita nolong diri kita. Aduh, cobalah mengerti. Disimpan banyak-banyak itu buat apa? Pahamlah sebelum terlambat. Malu kita, berapa ratus juta umat Islam di sini. Ada TV Muhammadiyah, TV NU. Ya, insya Allah tambah maju, dimajukan. Masih kurang. Kita ada berapa juta umat di sini. Kenapa kita tidak punya televisi lagi? Mesti punya berapa ratus televisi. Saudaraku muslimin, mari kita sadar. Kewajiban dakwah. 1 televisi lebih bagus daripada 100.000 masjid dakwahnya. Berapa juta orang mendengar itu? Ya tentu dipilih juru dakwahnya betul berdakwah kepada Allah. Bukan yang dakwah mengajak ke partai atau ke mazhab, mencelakakan mazhab lain, memaki sana, mengkafirkan sana. Bohong lagi, jangan dipakai itu. Dakwah itu harus jujur. Berani mainkan ayat Allah. Auzubillah. Harus jujur lillahi ta'ala. Dakwah ilallah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, isi dakwah itu ilallah. Ud'u ila sabili rabbika. Dakwah ke jalan Allah. Ngajak orang mencinta Allah. Ngajak orang mencari ridha Allah. Itu dakwah. Bukan ngajak ke mazhab atau ke partai. Saya nggak benci mazhab, saya sudah bilang nggak benci mazhab. Tapi mazhab bukan agama. Sekarang sudah dijadikan agama. Membenci kepada pengikut mazhab lain. Mengkafirkan, memusuhi lagi. Astagfirullahaladzim, sampai kapan? Mana ada orang dakwah muslim memusuhi sesama muslim? Dia kafir, dia sujud, dia sholat malam, dia zakat, dia sedekah. Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama. Apanya semua sama, sholatnya, puasanya, zakat semua sama, rukun Islam semua sama.
Beda sedikit-sedikit, yang satu mazhab juga beda-beda. Mazhab Maliki sholat tangannya ke bawah. Mazhab Syafi'i sedekah. Ada mazhab sentuhan itu batal, ada yang bilang tidak batal dalam sama ahlu sunnah, enggak masalah. Bukan itu disuruh Allah, suruh dakwah ke, ajak orang mencintai Allah, ajak orang sujud kepada Allah, ajak orang ruku pada Allah, ajak orang mencari ridho Allah, itu dakwah. Jangan atas nama dakwah malah justru menghancurkan Islam, memecah belah umat Islam. Sudah pecah belah berkeping-keping gini, mau dipecah lagi. Kita tahu motivasi, tahu motivasinya, tahu siapa yang suruh mecah belah, tahu siapa yang kasih dana, tahu. Gak bisa dibohongi umat Islam sekarang, sudah tahu semua. Sudahlah, cukuplah, jangan teruskan itu. Kebohongan Anda tuh tahu. Tapi kita nggak rela, saya bicara begini, saya mencintai Islam, mencintai bangsa ini, agar jangan dipecah belah lagi. Sudahlah, ajak orang kepada Allah, sujud kepada Allah, membesarkan Allah, mencari ridha Allah. Itu kewajiban kita, insya Allah. Kita lanjut. Mengenai ridha Rasul, setelah ridha Allah, kita cari jalan ridha Rasul. Cinta Rasul adalah cinta Allah. Cinta Allah adalah cinta Rasul. Mencari ridha Allah sama dengan mendapat cinta ridha Rasul. Ridha Rasul untuk mendapat ridha Allah. Kita udah syahadat nggak pernah dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Berkumandang di seluruh penjuru alam, bukan di bumi saja, penjuru alam semua. Kenapa? Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Seluruh alam. Jangan tanya bagaimana caranya, itu urusan Allah. Jangan tanya bagaimana Nabi ke atas, ke Sidratul Muntaha. Mana puluhnya, mana seginya. Itu Nabi bukan jalan sendiri. Di Quran disebut astro. Nabi dijalankan, yang jalankan Allah. Wis, sudah, nggak usah pikir kalau sudah Allah jalankan. Tanya aja dulu, kalau udah bisa jawab bagaimana Allah bikin matahari, alat bahan-bahannya dari mana, apinya, energinya nggak pernah habis, sudah jutaan tahun. Itu aja kan nggak bisa dijawab. Diri kita ini bisa jadi begini tumbuh, sudah jawab. Itu kalau sudah perbuatan Allah, Allahu Akbar, kita ucap subhanallah, masya Allah, begitu kagum kepada Allah. Makanya di ayatnya subhanalladzi asra, maha suci. Sucikan kepala kita, otak kita, perasaan kita, sucikan dari budaya dunia. Ini bukan masalah budaya. Ini mukjizat. Perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Jangan dibanding, enggak sebanding. Asro, bukan saro, asro. Dijalankan. Ya sudah, urusan Allah itu. Bukan itu aja, di sana dia lihat segala macam yang akan datang, yang belum terjadi. Yang belum terjadi tentang surga tuh nanti apa itu ditayangkan tuh di depannya televisinya itu. Di neraka itu ada siapa nanti sudah ditayangkan Nabi ketika ke Sidratul Muntaha sana. Nah, jangan tanya lagi, kan belum ada, ya belum ada buat kita. Allah yang bikin sudah tahu itu semua, dia yang bikin waktu, seluruh waktu sudah ada, dia tahu. Hambanya aja Khidir tahu waktu yang akan datang. Kalau Jayabaya tahu tentang masa depan, Jayabaya belajar dari Sayyidina Ali. Caranya bagaimana nggak tahu. Tapi di sejarah Jawa ada itu. Mereka menyebutnya Sayyidina Ali. Itu apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan dari dia berguru ke Sayyidina Ali. Semua yakin itu di sejarah-sejarah Jawa itu. Nggak tahu Sayyidina Ali yang Sayyid Ali Nur Alam apa Sayyidina Ali yang mantu Nabi itu. Terserah sejarah lah itu. Jadi itu ada. Bagaimana Nabi diperlihatkan masa depan. Ini neraka ini, ada ini. Ini surga. Nabi nonton itu, lihat semua. Bahkan maaf ya, ada riwayat, saya tidak tahu. Mau percaya tidak terserah. Tapi ini kalau kita bicara Allah yang bawa Nabi, Allah izinkan Nabi melihat surga, masuk surga. Melihat. Ada riwayat lagi lebih tinggi lagi, keluarganya ikut.
Tapi ketika ketemu Allah nggak ikut. Waktu ke surga ikut. Lihat. Riwayat. Bukan rukun iman. Riwayat. Percaya boleh, tidak apa-apa. Jangan ngotot, jangan berdebat. Berdebat sama-sama nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya menyampaikan riwayat tertulis di kitab. Ya kan? Anda punya hak untuk percaya, untuk tidak, terserah. Kalau saya sih pribadi lebih percaya. Kenapa ya? Makanya saya tidak tahu. Saya jadi percaya ada di kitab. Kapan ruginya percaya? Kan salah. Kenapa? Karena ini urusan Allah. Kalau urusan Allah sudah suprarasio, di atas kemampuan akal. Tidak bisa cerita pakai logika lagi, tidak bisa didiskusikan. Seperti kayak orang mimpi, mau percaya atau tidak. Orang mimpi kok nggak usah didiskusikan. Mau percaya boleh, nggak boleh. Ya seperti itulah. Kemudian kita lanjut. Dicari ridho Rasul. Rasul itu kesayangan Allah. Rasul Allah, artinya satu-satu manusia yang dekat sekali dengan Allah. Luar biasa ya. Pada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka itu Allah berfirman, kita disuruh sholat, dia tidak mengatakan, disuruh kita puasa, Allah tidak mengatakan aku puasa, zakat dan sebagainya. Tapi ketika sholat kepada Nabi, Allah mengatakan, mengingat aku bersalawat kepada Nabi. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Maka aku putuskan kalian hai muslimin, bersalawatlah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah berfirman seperti itu. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari nih. Terus menerus bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu, salawatlah kepada Nabi. Bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan berat lidah untuk bersalawat kepada Nabi. Jangan terpikirkan alasannya, akalnya. Ini perintah Allah. Pasti luar biasa itu, cuma kita tidak paham. Ini kayaknya mantul ke kita nantinya. Makanya baca doa itu diawali dengan salawat, akhiri dengan salawat. Kayak lempar bola ke dinding, berbalik ke kita. Kalau Nabi sudah luar biasa pangkatnya, kedekatannya dengan Allah. Tapi Allah suruh. Berarti ini semacam suatu membuka apa itu komputer, isinya pakai apa itu namanya? Kuncinya apa? Hah? Itu paspor ya, itu password kalau berdoa sama Allah, passwordnya itu salawat. Tembus. Itu. Ya Allah yang menentukan, bukan Nabi yang mau. Allah yang menentukan. Karena dia Rasul Allah. Pemahaman Rasul itu, Rasul Allah itu apa? Rasul Allah. Rasul itu kalau kita terjemahkan utusan nggak cukup. Utusan. Sebagainya sudah, kesayangannya, segalanya. Rasul Allah. Jangan Rasul Allah kita bayangkan seperti usaha tukang pos, tukang ini. Tidak, ini Rasul Allah. Luar biasa. Dia sudah sebagai manusia ada, sebagai manusia luar biasa juga ada. Kalau dia manusia biasa, dia terima wahyu Allah, meledak badannya. Kan Al-Quran menyatakan, gunung ini kuturunkan Al-Quran ke gunung, meledak gunung tuh. Kok Nabi Muhammad nggak meledak? Ini manusia. Gunung kokoh. Ada apa? Ada kelebihan yang Allah berikan banyak kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita paham. Mudah-mudahan paham, jangan samakan Nabi seperti manusia biasa. Dia memang manusia biasa, tapi ada kelebihan luar biasanya. Jadi manusia luar biasa, manusia pilihan luar biasa. Bukan dipilih manusia, Nabi Muhammad lewat pemilu. Dia diangkat oleh Allah, pemimpin selamanya dunia akhirat dan seluruh alam. Kalau presiden dipilih oleh manusia 5 tahun, pilih lagi 2 kali 10 tahun, udah pensiun. Ini Rasul Allah, pemimpin yang dipilih Allah untuk manusia sealam, seluruh alam. Insya Allah kita cari ridhonya, banyak baca salawat. Jadi saya kembali ke masalah dakwah. Kita menunjang dakwah, menopang dakwah, itu sarana untuk mendapatkan ridho Allah.
Dan Allah senang orang-orang yang membela dakwah. Orang yang berdakwah, yang membela dakwah, yang memberi sarana-sarana dakwah. Insya Allah. Itu jalannya Allah senang. Fisabilillah. Pasti dia senang. Si orang yang kampanye buat gubernur, buat presiden disayang sama gubernur dan presiden. Yang kampanye buat dia. Ini kita kampanye lebih dari kampanye kepada Allah. Memang maunya dia menyampaikan ini. Tanggung jawab kita semua. Kita topang tuh dakwah-dakwah itu. Itu investasi besar bagi orang beriman. Kemudian Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Lihat, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun perbuatan baik yang Anda lakukan diketahui oleh Allah. Nah, ini dia, diketahui oleh Allah. Bila Anda masuk ke satu mall atau satu tempat atau masjid atau apapun, Anda ke toilet, temuin itu ada kotor di situ, kunci dari dalam, Anda bersihkan itu semua. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Allah tahu. Dan Allah senang amal yang tertutup seperti itu. Lakukanlah. Ya, kebersihan. Itu amal paling besar. Kenapa? Karena ikhlas 100%, tidak ada orang lihat. Banyak seperti itu. Ya Alhamdulillah, Allah tahu. Allah tahu. Tidak hilang amal Anda itu. Nikmat. Buatlah apapun. Lakukanlah apa yang baik apapun. Selagi masih hidup, selagi masih suratan tertulis riwayat hidup kita terus tercatat. Rekaman amal, rekaman perbuatan kita, rekaman suara kita ada semua. Rekaman suara ada. Anda berdakwah lillahi ta'ala, jujur, ikhlas, terekam. Anda mengatasnamakan dakwah, tapi Anda sedang bekerja untuk orang, terekam. Tidak hilang begitu saja. Maka kita hati-hatilah. Jauhi murka Allah. Cari ridha Allah. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, berbekallah. Jangan habiskan itu hasilmu letih di dunia itu cari uang siang malam, panasan, kehujanan, berdiskusi, berdebat, ribut sana sini, capek, letih hanya untuk di dunia. Kemudian Anda meninggal nggak bawa apa-apa. Loh, apalagi kalau masuk neraka. Kerja keras di dunia, berpolitik, berniaga, berdagang, ribut, berantem untuk masuk neraka. Auzubillah. Anda berletih-letih keluar keringat, capek di sini untuk tinggal dapatkan surga. Itu masuk akal. Manusia itu sayang pada dirinya. Sayangi diri kita. Jangan sampai menderita di sana di akhirat. Kalau harus dikorbankan sedikit, korbankan dunia, jangan akhirat dikorbankan. Di sana abadi. Ini hanya jembatan. Bukan tempat tinggal permanen. Sementara. Tinggal tempat permanen di sana itu harus dipikirkan. Bekal, bawa bekal. Bekal itu yang paling bagus takwa. Takwa itu apa? Segala perbuatan baik. Mencari ridha Allah itu takwa. Sebenarnya bawa, bukan bawa. Semua perbuatan baik sudah sampai di sana. Sekarang kita berbuat baik, sekarang sampai. Ini kita sedang mendengar tausiah, mendengar ajaran Allah, mendengar firman-firman Allah, menyampaikan dan mendengar. Ini semua dicatat dalam khair dan perbuatan baik. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tahu. Serem nggak? Takut sama murka Allah? Cari ridha Allah. Dakwah seperti ini ridha Allah, mendengarkan tausiah seperti ridha Allah. Bila ada yang mengganggu jalan fisabilillah seperti ini, baca di Quran. Mengganggu jalan Allah, jalan dakwah kepada Allah yang ikhlas diganggu, neraka tempatnya. Jangan sampai menyesal di akhirat. Menyesallah di sini. Mengganggu dosa besar, membantu itu amal besar. Saya menghimbau, mengharap bantulah sarana dakwah di mana-mana. Yang itu paling saya inginkan ada televisi. Harus beberapa televisi kalau bisa. Satu lah dua atau dua. Dakwah yang ikhlas, bukan televisi yang propaganda partai atau mazhab. Hanya semata-mata berdakwah kepada Allah.
Kita ini ada berapa ratus juta, masa tidak bisa? 10.000 satu orang kali 100 juta berapa itu? Itu cukup. Kalau seandainya, ya mudah-mudahan dari Badan Zakat, apa dari Muhammadiyah, dari NU, insya Allah bisa ada. Atau hasil juga insya Allah bisa mensponsori. Insya Allah. Diaudit nanti, jangan khawatir lah. Insya Allah dikhawatir, ada audit, ada segala macam. Kemudian kalau masih ada yang bingung, kita kasih dalil dari Al-Quran. Gini ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab orang yang bingung, Allah sudah jawab. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka ini umat Islam bertanya, apa yang harus saya infakkan? Berapa yang saya infakkan? Kemana saya harus salurkan? Katakan Allah, katakan ma'anfaqtum min khair, apapun yang Anda keluarkan untuk kebaikan, pertama, walil walidaini wal aqrabin. Zakat tuh ya, zakat sedekah untuk ayah ibu. Wal aqrabin family. Wal yatama, yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil. Anak jalanan, orang-orang yang tidak punya rumah lah, tidak punya tempat. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang Anda lakukan, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Maha tahu. Nah, selainnya di ayat-ayat lain, nafkah fisabilillah, di jalan Allah, sarana dakwah, itu diteruskan. Tanda orang yang sudah hampir mendapat ridha Allah, ataupun sudah dapat, atau hampir mendapat ridha Allah, dia dapat mencapai jiwa mutmainnah. Ini orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Orang yang mencapai jiwa mutmainnah, itu sudah orang bisa ada surga di dunia, di dadanya. Surga masuk ke dadanya. Rasa surga maksud saya. Di dunia. Dan di akhirat dianya masuk surga. Tapi di dunia rasa surga masuk ke hatinya, ke jiwanya. Tenang, senang. Oh, luar biasa. Dia menikmati hidup. Orang tidak tahu. Orang mungkin pikir ini orang susah atau sebagainya. Orang tidak tahu. Jiwa mutmainnah. Ciri orang berjiwa mutmainnah itu selalu ingat Allah dan yakin mau mati. Dia sudah siap, sudah dibereskan semua urusan keluarga segala macam. Sudah siap menanti, menunggu jemputan. Setiap saat dia siap. Ada orang sederhana, tidak dikenal, bukan ustadz, bukan ustazah, bukan biasa. Datang ke seorang ustadz. Ini kejadian beneran. Ustaz, saya mau meninggal ini. Hah? Boleh Ustaz? Ya boleh. Meninggallah kata Ustaz. Ya saya mau mandi dulu ya, mesti ya. Mandilah dia. Mau makan sedikit lah, dia makan. Sudah permisi jam 2 dia. Sehat. Dia memang sering bertanya gitu, dibimbing, suruh baca ini, baca Quran, baca doa ini. Dia baca bisa-bisa. Dinasihati, hidup mesti begini, dipraktekkan. Kepada semua orang dia minta maaf, kepada semua pemilih dia minta maaf, apa pembantunya dia minta maaf. Sudah dibagikan segalanya. Nah itu terus dia datang. Jam 2 dipermisi, jam 5 sore Ustadz dapat telepon dari keluarganya, udah meninggal. Jadi dianya tahu dan dia ridho. Kan biasa, tapi dia berhati bersih. Dan dia ridho sama Allah. Ya hidupnya menderita sebenarnya, tapi dia ridho. Nah, itu contoh. Apalagi yang ilmunya banyak, yang itulah hidup itu. Dia sekarang meninggal sudah senang dia. Ada lagi satu, dan itu teman saya satu. Saya udah cerita, nggak apa-apa saya ulang untuk memberi motivasi. Waktu itu kita lagi mau bangun masjid di satu tempat. Saya keteng gitu, jadi per meter sekian. 10.000 zaman dulu, itu tahun berapa, 80 berapa. Jadi ke rumah teman, sederhana. Sebenarnya kamu punya uang nggak mau bikin masjid? Mana bisa bikin? Ada berapa? 20. Kamu 2 meter ya? Ya. Tanam situ. Berapa tahun itu masjid udah besar, udah orang sholat banyak situ. Ini teman yang bayar 20 ini sakit. Ada teman tengokin, kamu punya masjid, itu investasi. Orang sholat di situ banyak. Kamu dapat terus tuh. Di mana? Dulu ingat dia, oh iya, senyum dia.
Senang mau meninggal tuh. 2 meter loh. Tapi 2 meter punya dia itu. Di masjid itu. Saham dia itu. Zaman dulu itu. Nah begitulah Bapak Ibu. Tidak hilang amal apapun. Tidak ada yang hilang. Itu yang terbawa ke akhirat. Itu yang terbawa ke akhirat. Yang disimpan di bank di lemari buat bagi ahli waris. Tidak terbawa ke akhirat. Boleh jangan tinggalkan turun yang lemah. Tapi jangan lupa untuk Anda sendiri. Untuk menolong diri Anda sendiri di akhirat. Insya Allah. Sekarang keadaan dakwah kita itu bagus, tapi ada kurang. Televisi yang kurang. Tidak tahu saya biar yang dengar ini mungkin bisa bikin panitia atau apa. Kita punya televisi bukan asal ada, yang bagus itu. Yang umat pilih. Akan dilihat oleh umat semua kalau kita betul-betul lihat Islam saja. Dakwah ilallah saja. Semua mazhab ayo khususnya. Ormas-ormas Islam ikut. Mempersatukan. Mengajarkan mengenal Allah. Kenal Allah dulu. Ini banyak belum kenal Allah. Banyak mengenal tulisan Allah. Alif, lam, lam, ha. Atau A, L, L, A, H. Itu. Sebagian. Mengenal Allah. Bukan tulisan. Bukan mengenal tulisan Allah. Bukan pandai menyebut Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Slogan-slogan seperti itu. Perbuatannya tidak. Perbuatan bagaimana? Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gorok leher orang, bunuh orang, membunuh diri, astagfirullahaladzim. Untung di sini nggak ada surya itu. Nah, itu kan nggak masuk akal. Itu iman di lidah, belum sampai ke tenggorokan saja, belum sampai apalagi ke hati, ke jiwa, belum. Belum mengenal Allah, dia hanya teriak-teriak tulisan, heboh-heboh dengan suara-suara dan tulisan-tulisan. Orang mengenal Allah di hati. Dia kenal Allah, dia selalu ingat. Punya peri kemanusiaan, punya iba, punya kasihan, punya rahman rahim. Sedikit, setitik dari sifat-sifat Allah. Insya Allah, jiwanya seperti itu. Yang kedua, selalu ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan pada dirinya dan pada alam. Allah haramkan apa dia ridho. Suruh ibadah wajib ini wajib itu ridho. Terjadi hal ini tadi itu pada dirinya, pada lingkungannya, ridho. Tapi dia berusaha tetap, ridho tetap. Dan ridho berapapun rezeki yang Allah berikan. Nah, kalau sudah seperti itu, dia dapat ridho Allah, apa yang terjadi? Dia mencapai jiwa mutmainnah. Kalau dia dapat jiwa mutmainnah, apa yang terjadi? Dia pulang disambut mesra oleh Allah. Allah rindu kepadanya dan dia rindu kepada Allah. Ahabbalika Allah lamma ahabbahu Allah. Dia mau meninggal dia senang. Kenapa dia senang mau ketemu Allah? Memang dia rindu kepada Allah. Yang dia sembah, dia sujud tiap hari. Kenapa dia bisa sedang ridho sama Allah, cinta sama Allah? Karena Allah mencintainya. Allah mencintainya. Allah sambut kedatangannya. Apa? Firman Allah itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sini kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah, engkau ridho, aku pun ridho kepadamu, meridhai semua apapun perbuatan. Fadkhuli fi ibadi, kumpullah sana bersama hamba-hamba kesayanganku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Ya Allah, manja banget. Allah nggak bilang surga Firdaus, surgaku. Dekat, surga yang dekat dengan Allah. Semua juga dekat, tapi ini artinya dekat itu disayang banget. Gak kepingin. Apa syaratnya itu? Ridha Allah, bukan mazhab, bukan partai. Jujur saya, cari kalimat di Quran hadis yang mengatakan masuk surga lewat mazhab. Dari Quran dan hadis tidak ada. Mazhab dibikin belakangan. Tapi mau ngikuti ajaran Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi silakan, bagus, mereka ulama besar. Tapi jangan dimazhabkan seperti itu. Sehingga terpecah belah umat ini. Dan semua didoktrin untuk mencintai mazhabnya, berantemlah. Bukan itu. Fanatik kepada Islam.
bukan kepada mazhab. Cinta Islam. Cinta Islam. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta muslimin. Benci kepada muslimin, bukan muslimin. Insyaallah kita masuk dalam ayat ini. Dalam ayat ini, mutmainnah disambut Allah karena dia sayang banget. Sayang ibu bapak itu buat kita udah besar, tapi tidak ada setitik dari sayang Allah. Karena Allah, ibu bapak melahirkan begitu tinggi sayangnya. Allah tuh mencipta, mengadakan kita. Udah diadai, dikasih semua kebutuhan. Sementara mau dipilih, mau disaring, mau disediakan tempat untuk senang-senang selamanya. Kurang apa sayangnya Allah coba. Dan untuk pergi tinggal ke tempatnya sana yang indah itu, ke surga itu, kita didorong-dorong, dibujuk-bujuk. Dibujuk-bujuk. Kirimin Nabi itu tugasnya udah selesai, diterusin sama ulama-ulama. Ulama tiap hari ngebujuk, ngajak ke surga, ngajak cari ridho Allah. Masih nggak mau juga, nggak salah lagi kalau tidak sampai ke surga. Kita cari ridho Allah, cari ridho Allah. Insya Allah kita mencapai jiwa mutmainnah dan kembali kepada Allah karena Allah cinta pada kita dan kita kepada Allah. Senyum kita wafat, senang. Sudah berasa mau meninggal itu senang. Menjumpa Allah, jumpa Rasulullah, jumpa keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang-orang baik, dan seterusnya. Itu marilah kita akhiri berdoa. Doa yang dalam Al-Quran. Doa itu mengatakan, sahabat itu semua kalau selesai mendapat pelajaran dari Nabi, selalu mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amidu bi rabbikum fa'aman. Rupanya kami telah mendengar sampai dai, kalau zaman Nabi ya Nabi, kalau sekarang dai yunadi lil iman, mengajak untuk beriman kepadamu karena mencari ridhomu ya Allah. Kami mendengar sami'na wa ata'na, dan kami terima, insyaallah kami ngamalkan. Itu doanya diajarin oleh Allah. Allah yang suruh kita doa begini, insyaallah diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami telah mendengar dakwah untuk beriman kepadamu. Kami terima, kami mengerti, kami mendengar, dan kami taat untuk mengamalkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ayah ibu kami, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.